Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eranda Putri dari Prodi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi komunikasi antar sel. Apa itu komunikasi antar sel? Komunikasi antar sel merupakan media yang menopang pengendalian fungsi sel atau organ tubuh. Beberapa peneliti juga mendefinisikan komunikasi antar sel dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Joseph A. de Victor, ia mendeskripsikan komunikasi antar sel sebagai proses di mana orang saling mempengaruhi satu sama lain dalam percakapan yang berlangsung secara langsung. Berbeda dengan Juliette Wood, Wood melihat komunikasi antar sel sebagai interaksi simbolis di antara individu yang memungkinkan orang untuk saling memahami melalui bahasa dan tindakan. Lain halnya dengan Deborah Stannard menyatakan bahwa komunikasi antar sel merupakan proses di mana orang yang saling berhubungan dan berkomunikasi dengan gaya, pola, dan tujuan komunikasi yang berbeda-beda. Setiap peneliti memberikan profestik yang unik tentang komunikasi antar sel dengan fokus pada aspek-aspek seperti interaksi, simbolisme, dan variasi gaya komunikasi. Apa sih pentingnya komunikasi antar sel? Komunikasi sel secara berperan penting dalam menyelenggarakan homeostasis karena tubuh selalu harus senantiasa memantau adanya perubahan-perubahan nilai berbagai parameter, lalu mengkoordinasikan respon yang sesuai sehingga perubahan yang terjadi dapat diredam. Fungsi komunikasi sel yang pertama, mengatur perkembangan dan organisasi sel dalam satu jaringan. Jadi nih, tubuh kita kan terdiri dari banyak komponen sel dan memungkinkan terjadinya ada suatu kelainan sel dari sel itu. Jadi, contohnya kita terinfeksi virus, misalnya virus A, virus B, dan virus C. Nah, sel ini yang akan menerima suatu rangsangan adanya suatu patogen yang masuk. Berarti sel itu harus berusaha untuk memperbaiki dengan adanya patogen. Makanya, dia harus bisa survive menjadi sel yang normal kembali. Itu salah satu pentingnya suatu komunitas dengan adanya misalnya infeksi suatu bakteri masuk ke dalam sel, maka sel tersebut bisa memberikan suatu respon dengan menghasilkan suatu senyawa kimia tertentu yang bertujuan untuk membunuh patogen tersebut atau memperbaiki sel yang rusak. Intinya, dia bertahan untuk bisa kembali dalam keadaan normal. Yang kedua, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel. Sel yang di dalam tubuh kita itu punya waktu hidup. Jadi, ketika dia sudah tua dan akan mati, maka sel itu harus melakukan regenerasi dengan adanya pertumbuhan. Nah, komunikasi sel ini penting tentang bagaimana respon suatu sel itu untuk tumbuh dari sel yang muda menjadi sel yang matang. Lalu bagaimana sel itu berkembang biak? Jadi untuk bermitosis seperti apa juga sudah diatur dengan adanya komunikasi sel. Yang ketiga, melakukan koordinasi fungsi antar sel dan jaringan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah anatomi fisiologi tubuh manusia, bahwa kumpulan dari sel itu berkembang menjadi jaringan, dan jalan dari beberapa jaringan akan membentuk sebuah organ, dan beberapa organ akan membentuk sistem organ yang akhirnya akan menjadi suatu organisme, contohnya manusia. Nah, untuk adanya koordinasi, misalnya sistem pernapasan ada paru-paru, ada pembuluh darah, ada oksigen. Di situ adanya koordinasi antara sel yang ada di pembuluh darah. Darah itu sendiri mengangkut oksigen, berarti ada sel darah juga. Dan juga adanya koordinasi dengan sel paru-paru yang akan menerima oksigen. Makanya perlu ada komunikasi sel selalu untuk melakukan koordinasi dalam mencapai fungsi tertentu. Yang keempat, mempertahankan homeostasis. Jadi, komunikasi sel ini sangat berperan penting untuk menjaga keseimbangan tubuh kita.
Komunikasi sel ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh kita, menentukan nasib selanjutnya. Contohnya, pada sel makrofag, dia bisa berubah, berdiferensiasi. Sel-sel darah putih yang merupakan sel imun juga dapat berdiferensiasi, dipengaruhi oleh suatu rangsangan melalui proses komunikasi sel lalu atau sel sudah tua dan dia sudah tidak produktif kembali, maka harus dihancurkan. Itu pun proses penghancurannya akibat adanya komunikasi sel yang bagaimana proses apoptosis itu bisa terjadi. Nah, itu dia fungsi dari komunikasi sel. Lalu ada apa aja sih komunikasi sel? Komunikasi sel terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi intraseluler dan komunikasi antarseluler. Komunikasi intraseluler artinya ada suatu respon yang terjadi di dalam tubuh sel itu sendiri atau adanya komunikasi antar sel yang satu dengan sel yang lain. Komunikasi antar sel terbagi menjadi dua, yaitu wired system dan non-wired system. Wired system ini diberantai oleh komunikasi melalui sinyal listrik, biasanya terjadi pada sel-sel saraf. Kemudian untuk yang kedua yaitu non-wired system, yaitu komunikasi kimiawi. Jadi adanya suatu rangsangan berupa molekul kimia yang dihantarkan dari satu sel ke sel yang lain. Sedangkan untuk yang intrasel, yaitu suatu signaling atau jalur rangsangan yang dihasilkan oleh sel itu sendiri dan untuk sel itu sendiri. Apa aja sih jenis-jenis komunikasi sel? Jenis-jenis komunikasi pada sel terbagi menjadi 4, yaitu kontak langsung, pensinyalan parakrin, pensinyalan endokrin, dan pensinyalan sinaptik. Pada kontak langsung, komunikasi ini terjadi ketika molekul sinyal pada permukaan suatu sel berinteraksi dengan pencerap pada permukaan sel lain yang bersentuhan langsung. Contoh komunikasi kontak langsung adalah sambungan pengomunikasi Gap-Janssen pada hewan dan plasmodesmata pada tumbuhan, yang membentuk saluran sitoplasma antara dua sel yang berdekatan. Komunikasi kontak langsung juga dapat terjadi melalui molekul adhesi seluler yang mengikat sel-sel saraf spesifik. Yang kedua, pensinyalan parakrin. Komunikasi ini terjadi ketika molekul sinyal yang disekresikan oleh suatu sel mempengaruhi sel-sel target yang berada di sekitarnya. Contoh komunikasi parakrin adalah neurotransmitter yang dilepaskan oleh neuron ke celah sinapsis untuk mengaktifkan neuron atau otot lainnya. Yang ketiga, pensinyalan endokrin. Komunikasi ini terjadi ketika molekul sinyal yang disekresikan oleh suatu sel menyebar melalui aliran darah atau cairan tubuh untuk mencapai sel-sel target yang berada jauh. Contoh komunikasi endokrin adalah hormon seperti insulin, glukagon, tiroid, dan steroid. Yang keempat, pensinyalan sinaptik. Komunikasi sinaptik adalah cara di mana neuron berkomunikasi satu sama lain. Contoh komunikasi sinaptik adalah ketika kita menyentuh sesuatu. Neuron sensorik mengirimkan sinyal-sinyal listrik ke otak melalui sinapsis-sinapsis di sepanjang jalur neuron. Otak kemudian menerjemahkan sinyal-sinyal ini sebagai sensasi sentuhan. Kemudian ke tahap pensinyalan. Yang pertama yaitu penerimaan. Tahap ini terjadi ketika molekul sinyal ligan berdekatan dengan pencerap pada permukaan atau di dalam sitoplasma atau nukleus sel target. Pencerap adalah protein spesifik yang dapat mengenali dan mengikat ligan dengan afinitas tinggi. Pencerap dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pencerap ionotropik, pencerap metabotropik, pencerap enzimatik, dan pencerap intraseluler. Yang kedua, transduksi. Tahap ini terjadi ketika ikatan antara ligan dan pencerap menyebabkan perubahan konfirmasi pada pencerap, yang kemudian menginisiasi serangkaian reaksi kimia di dalam sel target.
Reaksi kimia ini melibatkan molekul-molekul perantara seperti protein kinase, protein fosfatase, protein G, adenilasiklase, fosfolipase, kalsium, dan molekul kedua seperti siklik AMP, siklik GMP, diasilgliserol, dan inositol trifosfat. Reaksi kimia ini disebut sebagai jalur sinyal atau kode sinyal yang dapat memperkuat atau memodifikasi sinyal awal. Dan yang ketiga yaitu respon. Tahap ini terjadi ketika jalur sinyal menghasilkan perubahan pada aktivitas metabolisme atau ekspresi gen sel target. Respon sel dapat bersifat sementara atau permanen, tergantung pada jenis ligan, pencerat, dan jalur sinyal yang terlibat. Contoh, respon sel adalah kontraksi otot, sekresi enzim, transkripsi gen, dan apoptosis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.